Gaslighting. Gaslighting adalah manipulasi psikologis di mana seseorang bikin kamu ragu sama ingatan atau perasaan kamu sendiri. Misalnya, kamu yakin dia pernah janji, tapi dia ngotot bilang kamu salah ingat. Atau kamu marah karena dia jelas-jelas berbohong, tapi dia malah bilang kamu terlalu sensitif. Lama-lama kamu jadi bingung, minder, bahkan percaya kalau semua salahnya ada di kamu. Efeknya pelan-pelan tapi dalam. Rasa percaya diri runtuh, kamu jadi tergantung sama dia buat nentuin mana yang benar dan salah. Love bombing. Love bombing adalah manipulasi yang kelihatannya manis banget, padahal ujungnya jebakan. Caranya, di awal hubungan, kamu dibanjiri perhatian, pujian, chat nonstop, sampai hadiah yang bikin kamu ngerasa super spesial. Rasanya kayak ketemu orang paling perfect di dunia. Tapi, begitu kamu udah nyaman dan bergantung sama dia, sikap itu bisa tiba-tiba berubah jadi dingin atau penuh tuntutan. Lama-lama kamu mikir, aku harus berusaha biar dia balik kayak dulu. Padahal, dari awal semua perlakuan manis itu cuma strategi buat bikin kamu lengket dan gampang dikontrol. Guilt tripping. Guilt tripping adalah teknik manipulasi yang bikin kamu merasa bersalah biar nurutin kemauan orang lain. Contohnya, dia ngomong, "Kalau kamu sayang aku, mestinya kamu lakukan ini." Padahal, permintaannya nggak masuk akal. Atau, dia suka ngungkit semua hal baik yang pernah dia lakuin buat kamu, seolah kamu berutang budi. Akibatnya, kamu terus dihantui rasa bersalah setiap nolak. Jadi, akhirnya lebih milih nurut meski nggak ikhlas. Lama-kelamaan, kamu kehilangan kendali atas pilihanmu sendiri karena selalu takut dicap egois atau nggak peduli. Playing victim. Playing victim itu pura-pura jadi korban biar dapat simpati atau lolos dari kesalahan. Misalnya, dia jelas-jelas salah, tapi malah bikin drama nangis, cerita masa lalu yang bikin iba, atau nyalahin keadaan supaya kamu nggak bisa marah. Akhirnya, yang salah malah kelihatan kasihan. Sementara kamu ngerasa jahat kalau tetap nyalahin. Lama-lama kamu jadi terbiasa ngalah dan nurutin. Karena tiap kali ada masalah, dia selalu membalikan keadaan seolah-olah kamulah yang tega. Triangulation. Triangulation adalah teknik manipulasi yang sengaja melibatkan orang ketiga buat bikin kamu cemburu, insecure, atau kehilangan rasa percaya diri. Contohnya, pasanganmu sengaja bilang, "Temenku aja bisa ngertiin aku, kok kamu enggak?" Bahkan, kadang dia bikin konflik antara kamu dan orang lain supaya kalian berdua sibuk bertengkar, sementara dia jadi pusat perhatian. Intinya, orang yang pakai teknik ini ingin kamu ngerasa bersaing, takut kehilangan, dan akhirnya makin terikat sama dia. Silent treatment. Silent treatment adalah manipulasi lewat diam, bukan kata-kata. Orang yang pakai teknik ini sengaja nggak ngomong, nggak bales chat, bahkan pura-pura nggak denger biar kamu merasa bersalah atau gelisah. Tujuannya bikin kamu yang akhirnya ngejar, minta maaf, atau nyoba baikin suasana meski sebenarnya kamu nggak salah. Semakin lama didiemin, semakin besar rasa nggak nyaman yang kamu rasain. Lama-lama, kamu belajar kalau satu-satunya cara biar hubungan balik normal adalah nurutin keinginannya. Threat and intimidation. Manipulasi jenis ini pakai ancaman, baik tersirat maupun terang-terangan. Bentuknya bisa macam-macam, dari nada suara tinggi, tatapan tajam, sampai kalimat kayak, "Kalau kamu ninggalin aku, kamu bakal nyesel." Walaupun mungkin nggak sampai kekerasan fisik, tekanan psikologisnya kuat banget. Kamu jadi takut ambil keputusan sendiri, karena bayangin konsekuensi buruk yang bisa terjadi. Dengan begitu, orang yang pakai teknik ini bisa ngatur kamu lewat rasa takut. Conditional affection. Conditional affection adalah kasih sayang bersyarat. Jadi, perhatian atau cinta cuma dikasih kalau kamu nurut sama keinginannya. Misalnya dia bilang, "Aku bakal sayang kamu kalau kamu berubah." Atau tiba-tiba jadi dingin begitu kamu nolak permintaannya. Akibatnya,
Kamu jadi ngerasa harus terus berusaha biar nggak ditinggal, padahal hubungan sehat seharusnya nggak main syarat kayak gini. Shaming atau humiliation. Shaming atau humiliation adalah manipulasi lewat mempermalukan. Caranya bisa dengan komentar kasar, ejekan soal kelemahanmu, atau bikin lelucon yang sebenarnya nyakitin. Kadang dilakukan di depan orang lain biar efeknya lebih kuat. Tujuannya jelas, bikin kamu minder dan ragu sama diri sendiri. Kalau harga diri udah jatuh, kamu lebih gampang dikontrol karena merasa nggak punya nilai tanpa dia. Feigning ignorance atau playing dumb. Teknik ini kelihatannya polos, padahal licik. Orangnya pura-pura nggak ngerti, nggak inget, atau nggak tahu, padahal sebenarnya dia sadar. Misalnya, kamu tagih janji, dia jawab, "Hah, emang aku pernah bilang gitu ya?" Atau pura-pura nggak bisa ngerjain sesuatu biar kamu yang repot. Dengan cara ini, tanggung jawab dilempar ke kamu, sementara dia bisa lolos dari kesalahan atau kewajiban. Lama-lama kamu capek sendiri, karena terus-terusan harus nutupin kekurangannya yang sebenarnya cuma pura-pura. Selective disclosure atau withholding info. Selective disclosure itu manipulasi dengan cara cuma ngasih sebagian informasi, atau sengaja nyembunyiin hal penting. Jadi, kamu cuma tahu setengah cerita, sementara bagian yang bisa bikin dia kelihatan salah ditutup rapat-rapat. Misalnya, seseorang pulang telat, lalu dia bilang lagi lembur, tapi nggak cerita kalau setelah lembur, sebenarnya dia juga nongkrong dulu sama teman. Dengan informasi yang timpang, kamu susah ambil keputusan yang adil, dan akhirnya gampang dikendalikan. Overload atau infodump. Overload atau infodump itu kebalikannya selective disclosure. Orang yang manipulatif sengaja ngasih informasi kebanyakan, sampai kamu kewalahan. Bayangin kamu nanya hal simple, tapi dijawab panjang lebar pakai detail teknis, cerita muter-muter. Akhirnya kamu bingung, malas debat, lalu terima aja versi dia. Intinya, info berlebihan dipakai buat nutupin inti masalah dan bikin kamu menyerah. False flattery. False flattery itu pujian palsu. Awalnya bikin senyum, tapi sebenarnya ada maksud di baliknya. Misalnya dia bilang, "Kamu tuh paling pengertian deh, makanya aku yakin kamu mau bantu aku lagi kan?" Jadi, pujian dipakai sebagai pancingan biar kamu nurut. Kalau terus-terusan, kamu jadi tergantung validasi palsu itu dan sulit nolak. Scarcity dan urgency. Teknik ini sering banget dipakai di jualan, tapi juga bisa dalam hubungan. Intinya, bikin kamu merasa waktu atau kesempatan sangat terbatas. Contohnya, diskon khusus hari ini, mulai besok harga kembali normal. Dengan bikin panik, kamu jadi nggak sempat mikir panjang, langsung ambil pilihan yang sebenarnya menguntungkan dia. Normalization of bad behavior. Teknik ini bikin perilaku buruk dianggap wajar. Misalnya, tiap kali dia berbuat kesalahan, selalu dibilang, "Ah, itu hal kecil, semua orang juga gitu." Lama-lama, kamu terbiasa nerima perlakuan toksik, sampai susah bedain mana yang normal dan mana yang enggak. Dengan begitu, dia bisa terus berbuat salah tanpa ditentang. Mirroring dan rapport building. Mirroring itu pura-pura jadi cerminan kamu. Dia niru gaya bicara, hobi, bahkan selera, biar kelihatan cocok banget. Awalnya bikin kamu nyaman, karena merasa, wah kita mirip. Tapi sebenarnya semua itu strategi buat bikin kamu lebih cepat percaya. Setelah kedekatan terbangun, barulah dia mulai ngatur atau minta sesuatu. Minimization atau trivializing. Minimization adalah teknik manipulasi dengan meremehkan masalah kamu. Misalnya, kamu cerita sakit hati, dia jawab, "Ah, kamu lebay banget, gitu doang kok ribut." Lama-lama, kamu jadi mikir perasaanmu nggak valid dan terbiasa mengabaikan diri sendiri. Dengan teknik ini, dia bebas ngelakuin hal yang nyakitin karena setiap protesmu dianggap sepele. Divide and conquer. Divide and conquer adalah
Teknik manipulasi yang intinya memecah belah hubungan kamu dengan orang-orang terdekat supaya kamu makin tergantung sama dia. Caranya bisa lewat adu domba, gosip, atau bisikan halus yang bikin kamu curiga sama orang lain. Misalnya, dia bilang, sahabatmu kayaknya. Akibatnya, kamu jadi sering ribut atau menjauh dari support system. Begitu kamu sendirian, dia jadi satu-satunya tempat kamu bergantung, sehingga lebih gampang buat dia ngatur hidup kamu. False promises atau bait and switch. Teknik ini awalnya janji manis, tapi ujungnya beda. Contohnya, dia janjiin sesuatu yang bikin kamu mau nurut, tapi setelah kamu kasih apa yang dia mau, janji itu nggak ditepati. Bisa juga awalnya kasih kesan positif, lalu tiba-tiba berubah jadi tuntutan berat. Akhirnya kamu terjebak, karena udah terlanjur percaya janji kosong itu. Appeal to authority. Teknik ini pakai otoritas atau status buat meyakinkan kamu, padahal salah arah. Misalnya, kata orang pinter, ini cara terbaik, jadi kamu harus ikut. Atau, aku kan lebih pengalaman, jadi jelas aku benar. Padahal, otoritas itu dipakai cuman buat menutup ruang debat. Kamu jadi segan nolak, meski sebenarnya argumennya nggak valid.